يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع لم يهدك ترضى الله أبدا وما تفعل أم يصلك في ملا الزمن
الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي بدينهم لنا ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأنفعالهم وكرماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة يا لمهد كل خير يا بأهل كل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلها لمعقول انفراد عن صف من جنسه إن وجد سعة بل يدخل الصف حينئذ وله أن يخرق الصف الذي يليه فما فوقه لأجل تقصيرهم بتركها ولا يتقيد خلق الصفوف في هذا بصفين بل يتقيد به كخط الرقاب الآتي في الجمعة. فإن لم يجد ساعة أحرم ثم بعد إهرامه إذا لم يجد من يصطف معه جر إليه شخصا من الصف ليصطف معه وسنة لمجهوله مساعدته لأنه من باب المعاونة على البر ولا يفوته ثواب الصف الذي كان فيه لأنه لم يخرج منه إلا لأمر شرعي. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa adana naf'a bihi bi barakati ulumi wa bi nuril darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu mu'min infiradu an saffin min jinsihi in wajada sa'atan. Makruh hukumnya bagi seorang makmum menyendiri dari saf yang sama sejenisnya. Saf 1, saf 2 belum penuh, tapi dia udah ada bikin saf sendiri. Sering nggak begitu sih? Di sini sering nggak begitu? Soalnya gede. Jadi kayaknya orang itu butuh manggil-manggil dulu biar dia masuk ke mana? Ke saf yang kosong. Kalau dia ngerti, kalau dia paham, nggak begitu. Ada saf yang kosong, langsung dia baik, langsung diisi. Jadi jangan sampai orang yang teman di depannya manggil Pak, tolong Pak isi Pak. Kayak anak kecil gitu ya, kayak anak kecil. Orang udah paham masuk masjid mushola, ada saf yang kosong, nggak pakai disuruh, langsung ada, langsung isi saf yang kosong terus bawa. Ini orang depan kan tuh, saf yang di depan masih kosong, dia berdiri di belakang. Jadi nggak mau isi apa? Maka saf yang kosong tadi. Di sini masih begitu, di sini lihatin. Ya tua bangga, bukan baju. Apalagi ada yang di luar. Lah apa yang di luar yang saya? Kayak Jumat deh. Kan masjid masih ada di dalamnya. Kosong. Di luar ada apa? Ngisi-ngisi sebelah ini bodoh. Masa di luar nongkrong masuk dalam masjid, fadilahnya lebih besar. Ada yang sengaja ngajak nomor khutbah telan kedua baru telan saja ada. Udah iqamah Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru keluar dari wajib yo. Capek. Rasulullah SAW nggak begitu, sahabat nggak begitu. Dari awal kita datang ke masjid, kecuali memang sudah penuh, baru kita tiduran. Di atas masih kosong, di sini atas dulu, lantai 1 penuh kan, kemudian lantai 2 juga penuh kan, udah penuh dua lantai ini baru keluar. Orang sekarang di kita di kampung kita aja, orang orang lain, kampung kita aja. Saf atas belum penuh, saf bawah belum penuh, sudah apa? Sudah keluar. Jadi makruh hukumnya demikian. Dan seorang makmum itu menyendiri dari sholat. Ini minta DKM umumin yang sebelah sini nih. Lu udah orang sini goblok sini nih. Sebelah sini ada rumput ini diisi Jumat tuh, setiap Jumat diisi sama orang sebelah sini. Salah sebelah sini. Sebelah buku salah sebelah sini. Nggak salah. DKM mesti bilangin. Bang abang-abang kencang-kencangnya, abang-abang bapak-bapak yang di sebelah dulu tolong pindah, jangan di sana. Karena saf yang di sana dihukumkan tidak sah. Nyambung nggak di sana? Kayak aku itu sampai Jumat tuh banyak situ orang dari sembahyang tuh. Dengar saya ada di situ. Allah, kita lihatin ibadah kebenaran, ngaji jangan angkat, ilmunya jangan angkat. Padahal sembarangan ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong dikasih umumin tuh, yang terima umumin tuh bilangin tuh jamaah yang di sebelah tempat wudu, tolong jangan sholat di sana. Gugur kewajiban kita sebagai DKM, gugur kewajiban kita sebagai DKM di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aneh nggak bilangin, aneh dosa di hadapan Allah. DKM nggak bilangin, DKM dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. DKM pakai pakai maaf bapak, maaf abang, maaf kencing, tolong. Yang sholat di tempat air wudhu sebelah kanan kami, tolong jangan sholat lagi di sana. Kenapa? Karena dihukumkan tidak sah sholat yang di sana. Tolong pindah ke sini atau isi shaf yang ada satu lantai 2. Aneh kan sudah ke situ lihatin. Ya Allah, pas kelar sana kok itu ada orang. Bayang di situ tempat air wudhu. Kalau wudhu masih ada pintu di sini. Dulu, kita kalau apa di situ pakai pintu? Iya kan, maksudnya pintu ya. Di situ ada pintu. Ada orang yang nyambangin ke saf yang di luar, nyambungin tuh.
sop orang yang di luar nyambungin sop yang di dalam, kemudian yang di belakangnya ikut sah. Kalau sekarang sudah nggak ada apa nih, nggak ada pintu, dipaksain sama kayak dulu. Nah, emang dasar orang nggak berhenti, banyak ibadah susah begitu. Makanya kan ulama bilang sedikit ilmu itu lebih baik daripada banyaknya apa? Banyaknya ibadah. Qalilul ilmi khairun min katsiril ibadah. Ulama bilang begitu. Sedikit ilmu yang kita miliki pada masalah agama itu lebih baik daripada kebanyakan apa? Kebanyakan ibadah. Jadi makruh hukumnya, bila ada seorang makmum itu menyendiri, dia bisa dari apa? Dari soft barisan-barisan yang ada. Dengan syarat inwajada zamatan, jika dia masih ada soft yang di depannya kosong, depan masih kosong, dia sendiri di belakang, makruh hukumnya dengan madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Bal yadkhulus shaffa hina izin, bahkan dia harus masuk shaf ketika itu. Walahu an yukhriqa as-shaffa alladhi yalihi fama fawqahu li ajli taksirihim bitarkiha. Maka bagi orang tadi diperbolehkan untuk merongkos shaf yang ada yang di depannya. Kan sudah ada kadang-kadang antara makmum yang di shaf pertama, kedua dan seterusnya, kan masih ada buat makmum tuh, ya kan? Cuma dia kayaknya kayak di sini nih, udah nih, kan masih kuat satu orang dua orang dulu. Kayaknya nggak ngasih tuh yang duduk situ tuh, kan seharusnya kan nafas kamu. Ada yang tempat kita saudara tetangga kita dia baru datang, maka kita sudah ada masih tempat. Tolong kasih permisi Pak, ini masih kuat satu orang kan begitu. Ini kayaknya yang duduk nggak ngasih apa? Nggak ngasih tempat buat orang yang baru datang. Nah, ini bagaimana kondisi seperti ini? Di shaf depan pertama masih muat satu orang dua orang, sementara nggak ada yang mau isi. Ini bagaimana hukumnya dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah? Maka baginya diperbolehkan, hukumnya boleh bagi si makmum yang tadi melihat pada shaf yang di depannya masih ada yang kosong, silahkan merobos shaf yang sebelumnya. Nggak jadi masalah. Sekalipun sampai dia harus melengkapi punggung atau pundak dari saudaranya, nggak masalah. Kenapa demikian? Itu yang di shaf yang sebelumnya nggak apa-apa, nggak mengisi. Makanya sering DKM bilang, tolong Bapak hadirin, tolong shaf yang masih kosong yang lain diisi, dipenuhi, tolong. Kenapa demikian? Masih ada saudara kita yang baru datang itu, biar dia masuk kepada shaf yang dalam masjid ini. Sengke, nggak mau apa? Nggak mau maju, nggak mau isi. Di shaf yang depan demikian khususnya keadaannya, maka kita bagi seorang yang baru datang selaku makmum diperbolehkan untuk merobos shaf yang ada tersebut, sekalipun sampai kita melengkapi punggung atau pundak saudara kita, diperbolehkan, tidak haram sama sekali. Jadi boleh diamalin. Jumat saya misalnya Jumat yang sering kejadian Jumat ya, yang sering kejadian apa? Jumat masih cuma satu orang nih. Kita lihat dari belakang, maju aja udah. Orang ada gitu, maju aja. Lo nggak mau maju, kan begitu. Lo diam di sini, maju. Seharusnya nggak pakai DKM mesti bilangin. Ada shaf yang masih kosong, maju. Nah kita kalau datang lihat shaf di depan, shaf pertama masih kosong, terobos aja gitu. Sekalipun sampai apa tadi? Sampai ngelangkahin pundak-pundak daripada saudara kita, itu hukumnya tidak apa-apa, hukumnya boleh dan tidak dihukumkan haram dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Tadi kan DKM sudah tahu ya, tolong jamaah, tolong isi shaf yang masih ada, yang masih kosong, nongol ke depan apa deh, begitu, nongol ke depan, masuk dan ya, jadi demikian keadaannya itu. Jadi apabila ada shaf yang masih kosong di depan, kita baru datang, maka diperbolehkan bagi kita tadi untuk apa? Merobos kepada shaf yang di depan tadi, sekalipun sampai melengkapi pundak-pundak dari saudara kita. Fa illam yajid sa'atan ahrama,
Thumma ba'da ihramihi idza lam yajid man yastaffu ma'ahu jarra ilaihi syakhsan min as-saffi liyastaffa ma'ahu. Maka jika dia tidak mendapatkan berpahat, maka langsung dia mengucapkan takbiratul ihram. Depan udah penuh nih, kita lihat nih. Jangan sampai apa? Jangan sampai maju. Yang tadi diperbolehkan kita maju, kalau besok sekalipun sampai kita melangkahi pundak-pundak saudara kita, bila kasusnya adalah di depan itu sopnya masih ada apa? Masih ada kosong, diperbolehkan. Kalau sudah penuh, ente terlambat datang, jangan pakai kayak orang soleh ente. Langsung apa? Orang ke depan jangan. Sampai penuh, berapa nggak boleh, hukumnya haram untuk melangkahi pundak-pundak saudara kita. Yang sering kejadian lagi, si khatib udah naik mimbar di depan antum saudara itu, tasbih masih dimainin. Si khatib udah apa? Udah naik mimbar, tetek, 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 tetek. Ya, dasar Paul, tetek, tetek. Nih tasbih mainin nggak apa-apa selama belum apa? Selama si khatib belum apa? Belum naik. Kalau udah naik, maka tasbih taruh. Kemudian apapun yang kita punya taruh, tasbih yang digital atau tasbih yang dulu mau diciptakan dulu, taruh kan gitu, taruh, ya. Atau tasbih apa? Yang diputar taruh. Kalau si khatib sudah apa? Sudah naik. Kita sudah dengar berkali-kali. Siapa sih kali ngomong? Jadi kayak orang soleh, kayak wali bin aulia jadinya. Nggak tahu itu siang banget kayak begitu. Nggak pakai ilmu ibadahnya dia. Kalau dia ngerti dia tahu. Pas haknya sudah naik mimbar, sudah kita diam. Yang juga kebiasaan, imam bila sudah sampai di mihrab, maka cepat-cepat si makmum itu mengisi langsung sof-sof yang ada di belakang imam itu. Langsung. Si imam boleh bilang istawu wa'tadilu atau sawu sufufakum, langsung kita. Itu kan komando perintah dari imam. Rapatkan, ratakan soft-soft kalian semua, ratakan semua gitu. Nah sekarang gimana caranya teknisnya meratakan soft itu? Meratakan soft, para ulama dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah mengatur yang dirapatkan adalah antara bahu jamaah dengan bahu jamaah, bukan kaki jamaah dengan kaki jamaah. Nih biasa orang nih baca hadis, dibaca hadisnya, penjelasan dari ulama nggak dibaca. Jadi dia pengennya paham dia itu langsung dari hadis yang dibaca, nggak bisa. Mesti lewat apa? Lewat ulama. Ulama yang jelasin hadisnya demikian keadaannya, redaksinya demikian. Ulama menjelaskan bahwa yang dirapatkan bukan kaki dengan kaki tapi apa? Antara bahu dengan bahu. Itu enak deh. Sembahyang di Al-Huda, Allahu Akbar, kaki kita diinjek-injek, kan begitu ya? Bicara gitu. Jadi kan kita ganggu. Kayak alasannya kalau masih ada yang kosong nanti setan itu bakal apa? Lo setannya itu lo. Jadi nggak bisa begitu. Caranya ulama atur. Bagaimana cara mengaturnya itu? Ulama telah mengaturnya. Yang ketemu yang rapat hanya tadi apa ini? Bahu antara satu jamaah dengan jamaah yang lainnya rapatkan. Jadi bukan apanya? Bukan kakinya. Kan orang sekarang kebanyakan baca hadisnya benar, pemahaman sendiri. Pada akhirnya bagaimana? Pada akhirnya ada rapatin apanya? Kaki. Dicari itu. Kita udah mikir. Astagfirullahaladzim. Kita bilang dasar. Kita bilang nggak ngerti keterangan dari para ulama. Juga kita dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, ngengkangnya itu maksimal hanya sejengkal saja. Ngengkangnya kita kaki ini kanan dengan yang kiri itu jaraknya hanya sejengkal saja maksimal. Jadi nggak sampai apa? Nggak sampai pegal. Kalau yang sampai pegal Allahu Akbar. Setelah pakai, tapi ingat kondisi ini Al-Huda madhab Imam Syafi'i. Kalau anda madhab yang lain silahkan amalkan.
cuma lihat kondisi sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau tak pernah memaksakan pendapat beliau. Pada waktu beliau datang ke masjid Imam Abu Hanifah rahimahullah, maka beliau pada waktu sembahyang subuh tidak membaca doa kunut. Imam Syafi'i pada waktu sembahyang subuh di masjid Imam Abu Hanifah, beliau tidak membaca doa kunut. Sampai setelah bersama tanya Abi Jamaahnya kemudiannya, wahai tuanku Imam Syafi'i, dalam pendapat kau bahwasanya sholat subuh itu dianjurkan untuk membaca doa kunut. Kenapa pada saat ini kau tidak baca doa kunut? Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Saya menghormati pendapat daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah, karena beliau berpendapat subuh itu tidak disunnahkan membaca doa kunut. Begitu cara kita jawab sesuai dengan tempat yang ada. Ente madhab lain silahkan amalkan, silahkan pakai, tapi ente ada di mana ini? Di Al-Huda. Apa madhab yang ada Imam Syafi'i rahimahullah? Ente ada di Jakarta, ente ada di Indonesia, Jakarta khususnya bermadhab kepada madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jangan pernah memaksakan madhab yang ada antum, yang ada yakini untuk diterima, atau bahkan Anda paksakan agar orang Indonesia yang khususnya ini mengamalkan madhab yang ada antum. Jangan dipaksain. Kunut beda, apalagi macam-macam semua. Jadi ibadah kita itu semua dibid'ahkan. Hadisnya dhaif, jelas orang beda pendapat, beda madhab. Kita orang Indonesia sedari dulu, khususnya Jakarta, apalagi Bukit Duri, Manggarai, Tempat, Kebaru, Mampang, sekitarnya Jakarta seluruhnya bermadhab kepada madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jelas ya? Jadi manakala ada saf yang sudah penuh, maka si makmum tadi dia tidak diperbolehkan untuk menerobos pada saf tersebut. Tadi kalau yang diperbolehkan bila safnya masih ada tadi, masih kosong, baru diperbolehkan menerobos saf yang di depannya, sekalipun sampai dari arah melangkahi pundak-pundak saudaranya. Ini jadi ilmu buat kita. Jadi kita kalau sembahyang dimanapun, di masjid, di mushola, saf-saf yang depan kita wajib ngapain? Penuhin dulu, isi dulu. Kalau ada yang berhenti, Pak, penuhin dulu, Pak. Kalau berjamaah, imam sudah sampai di mihrab, cepat-cepat kita setelah makmum langsung apa? Isi saf-saf yang ada seluruhnya. Udah isi, udah penuh, selesai, baru tuh saf yang berikutnya di belakang. Kan agama diatur oleh Allah kan enak, tinggal ikutin doa ulama yang jelasin dari hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah kita sesuai dengan ilmu yang Nabi ajarkan, sesuai dengan syariat daripada kesunahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi rahimahullah beliau mengatakan, bila pas sholat kemudian orang yang sudah sholat ini semua udah sholat ini, ternyata ada satu bagian dari shaf yang di depannya masih ada apa? Masih ada yang kosong. Nah ini bagaimana kesunahannya? Pas udah sholat semua, udah diri sekarang begitu ya, pas diri semua, tahu-tahu di depan masih ada apa? Ada shaf yang kosong yang muat satu orang. Ini bagaimana teknisnya? Biar shaf yang kosong ini terisi oleh jamaah, oleh ikhwan yang lainnya. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa sunnah li majrurihi musa'adatuhu. Disunnahkan pertama untuk menarik satu orang agar mengisi shaf yang masih kosong yang ada di bagian kedepannya. Ini depan masih kosong nih, belakang ada orang kita lihat. Itu sunnah gitu apa? Tarik orang yang gimana? Ini jarang kejadian ya. Jarang kejadian. Ada kan orang begini? Jarang kejadian. Padahal sunnah demikian. Sok depan kosong, gitu. Nah, orang yang ditarik tadi, wasun dari majruri musa'adatuhu, sunnah untuk membantu orang yang narik. Jadi langsung apa ini? Langsung jangan mau ngapain tuh? Ngomong lagi. Mau ngapain? Makanya mesti ngerti, yang narik mesti apa? Mesti ngerti, yang ditarik juga mesti apa?
Oh iya, ada kesunahan pada syariat, pada hukum agama Islam. Dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, bila ada saf yang masih kosong, maka orang yang di depannya sunnah benari orang yang di belakang. Itu. Nah, orang yang ditarik sunnah apa? Membantu orang yang menarik tadi, langsung dia akan maju ke depan. Kalau orang di depan gitu, kalau sekarang orang benar gini, lo mau apa? Ya begitu. Padahal sunnah demikian. Sunnah tidak ada saf yang di depan yang kosong, kita saf yang di depan tadi, maka sunnah tarik saudara kita yang di belakang, yang ditarik sunnah membantu orang yang menarik tadi. Kenapa demikian sunnah seperti itu? Orang yang ditarik sunnah untuk membantu, orang yang menariknya untuk sampai pada saf yang di depan yang masih kosong. Li'annahu min babil mu'awalati 'alal birri, karena ini termasuk daripada al-mu'awalatu 'alal birri, dan Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-tolong kalian dalam kebaikan, dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maknanya para ulama menganjurkan bila ada shaf yang di depan yang masih kosong, maka shaf yang di depan orangnya disunnahkan menarik orang shaf yang di belakang, dan orang yang ditarik tadi disunnahkan untuk apa tadi? Untuk membantunya, langsung dia maju pada shaf yang di depan yang tadi masih kosong. Jelas ya? Kemudian para jamaah sekalian, maka pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi rahimahullah dia mengatakan, wa la yafutuhu thawabus saffil ladzi kana fihi, dan dia tidak kehilangan pahala shaf. Ingat ya, ada pahala shaf, ada pahala berjamaah, ada pahala fadilah mendapatkan berjamaah. Imam oleh Allahu Akbar. Kalau kita ingin mendapatkan fadilah berjamaah, pas imam sampai Allahu Akbar, langsung kita apa? Allah. Jadi pas imam Allahu Akbar, kita langsung selaku makmum mengucapkan takbiratul ihram, maka kita telah mendapatkan fadilah salat secara berjamaah. Pertama itu. Yang kedua, ada orang yang mendapatkan fadilah shaf. Bagaimana? Shaf tadi, dia masuk ke masjid ke mushola, dipilih shaf yang mana? Yang paling awal, yang paling depan. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya seorang muslim atau muslimah tahu fadilah keutamaan shaf yang di depan, maka mereka akan berantem untuk mendapatkannya. Bahkan dalam hadis yang lain, mereka akan mau diundi untuk apa? Mendapatkan shaf yang pertama tadi. Sunnah demikian. Gimana datang kemarin yang ini? Depan masuk sholat, sekosong belakang diisi. Ngapain? Shaf yang depan dikosongin cuma buat khotib doang. Khotib dikosongin karena nanti khotib datang apa? Duduk dipersilahkan di situ. Dan biasanya di sini ada pintu nih, ada pintu akses masuk kemarin. Ini merupakan ruangan khotib nih buat menunggu di waktunya khutbah. Jadi si khotib datangnya nanti pas sudah mendekati waktu apa? Waktu Jumat. Makanya dipersiapkan seperti ini. Si khotib itu dianjurkan, disunnahkan untuk datangnya terakhir mendekati waktu apa? Waktu Jumat. Dipersiapkanlah tempat ini dekat mihrab. Ini fungsinya begitu nih di sini nih. Ini bukan buat semata apa ini? Lalu orang-orang di sini bukan, tapi buat si khatib nunggu jadwal dia ada untuk berkhutbah. Disunnahkan seperti itu. Kalau di lain dipakai itu, yang mihrab yang begini dipakai. Si khatib dipersilahkan di sini kan nyata di sini. Iya. Kalau bisa tuh dirapiin. Jadi si khatib mulai di situ tuh dipersilahkan di situ. Dirapiin, dibagusin. Tempat lain, seperti itu. Jadi si khatib dipersilahkan ada tempat khusus buat dia sebelum daripada menyampaikan khutbahnya. Jadi tidak kehilangan pahala daripada shaf. Ada fadilah berjamaah. Tadi ada fadilah apa? Fadilah shaf yang pertama demikian. Kalau seandainya ada orang mengetahui fadilah shaf yang pertama, maka dia akan mau berantem untuk mendapatkannya. Atau hadis yang lain, mau diundi, dikocok untuk mendapatkan daripada shaf yang pertama.
Jadi kalau bisa kita ya, soft yang pertama isi udah penuh, baru kemudian soft yang selanjutnya. Jadi tolong DKM, tolong Pak Umin udah sujud antum, biar jamaah yang di sini tidak apa, tidak mengisi lagi. Tolong pindah, tolong jamaah yang ada sebelah kanan kami dekat air wudhu, tolong pindah, jangan sholat di sana. Karena demikian akan digugurkan tidak sholat orang yang di sana. Yang kedua, yang sembahyangnya sudah melebihi daripada apa tuh? Sampai ujung. Anda pernah datang, Anda karena seperti Anda punya hormat, Anda udah sampai depan tuh, lihat orang satu suara sampai bawah, softnya udah nggak ada, udah nggak pernah turun, softnya orang tuh. Allah, kita lihatin, kasihan banget orang sebelah atas. Yang bersono sampai dengan kubur, dan saudara, softnya banyak kan begitu loh. Udah senang orang, yang penting digelar apa? Saya ada yang dulu kasih ini. Coba asal bagian dan sini dan tapi setelah bakal berlaku sebenarnya kalau bisa emang susah seorang yang diatur dulu ada garisnya kamu diatur. Emang kalau bisa emang kita mesti bikin garis lagi tuh bilang itu soalnya seperti ini keadaannya sampai ke gang-gang itu. DKM boleh ngatur tapi yang diatur nggak boleh apa? Nggak boleh atur. Diatur yang boleh benar, kemudian misalnya tolong Bapak samakan sop yang dibilang di luar dengan sop yang mana? Di dalam, kayak sembarangan sampai bawah. Nanti pas masuk lagi, oh sampai bawah dia makan. Jadi demikian itu keadaannya. Jadi disunahkan bagi orang yang memang tadi dia seperti itu kondisinya, kasusnya, dia punya masalahnya, maka disunahkan tadi untuk menarik orang yang ada di belakangnya, dan orang yang di belakangnya juga sunnah membantu orang tadi yang menariknya. Kenapa demikian? Li'annahu min babil mu'awadati 'alal birri, karena termasuk daripada bab al-mu'awadah, saling tolong-menolong dalam kebaikan, dan orang tersebut tidak kehilangan daripada pahala saf yang ada. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna وأننا أسرفنا وعلى الأزرار أشرفنا وتب علينا توبة ترسل كل حربا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل محبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي اسمع فلو وجود منا لا بالنساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور عليه أنت الحب والآل والأصحاب عبادة الصحب والحق للإله في البدء والتناهي. Pada bersama-sama Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah
عجيب يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.